Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa Ibu meminta untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu ya, supaya nanti pelajaran yang kita akan laksanakan bisa terlaksana dengan lancar. Oke, Mas Bagas bisa dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Oke, berdoa sudah selesai. Hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk pada hari ini? Berarti hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah. Berarti kita bisa belajar bersama-sama. Ibu minta kalian tetap menjaga kesehatan kalian supaya kita bisa belajar terus bersama-sama seperti itu. Nah, sekarang Ibu minta kalian coba perhatikan gambar yang ada di sini ya. Oke. Jadi di gambar ini itu ada Rina yang sedang main bersama teman-temannya. Di situ juga ada tumbuhan yang hijau, kemudian ada kupu-kupu. Nah, tahukah kalian bahwa di gambar ini itu adalah makhluk hidup? Nah, inilah anak-anak materi yang kita akan bahas, yaitu tema tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih tujuan kita untuk membahas materi ini? Yaitu adalah supaya anak-anak nantinya bisa memahami ciri-ciri dari makhluk hidup dan bisa menjelaskan istilah atau kata yang ada pada makhluk hidup. Karena di sekitar lingkungan kita ini ada banyak sekali makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri yaitu bisa bernafas, bisa bergerak, bisa berkembang biak, bisa makan, bisa minum, dan juga bisa peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak dengan cara yang berbeda. Seperti contoh, manusia berjalan menggunakan apa anak-anak? Pintar, manusia berjalan menggunakan kaki. Kemudian ikan berenang menggunakan sirip. Nah, terus contoh yang terakhir nih, cicak merayap di dinding seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara bergeraknya pada tumbuhan? Apakah tumbuhan bisa bergerak? Tentunya juga bisa bergerak ya anak-anak. Akan tetapi bergeraknya pada tumbuhan ini memiliki keterbatasan. Jadi bergeraknya tumbuhan ini sangat berbeda sekali dengan bergeraknya manusia dan hewan. Seperti contoh, bunga putri malu ketika disentuh dia akan menutup. Ciri makhluk hidup yang kedua apa tadi? Bernafas. Benar sekali. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru ya anak-anak. Sedangkan ikan bernafasnya menggunakan ingsan. Hewan amfibi, reptil, dan burung bernafasnya dengan paru-paru. Kemudian serangga bernafasnya dengan trakea. Lalu bagaimana Bu dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan juga bisa bernafas, akan tetapi bernafasnya tumbuhan ini melalui mulut daun atau biasa disebut dengan stomata, seperti itu. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bertumbuh dan berkembang. Manusia bertumbuh dan berkembang biasanya melalui tinggi badan dan berat badan. Lalu di sini Ibu mau tanya nih, apakah dari kalian semua sudah pernah mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang ada di sekeliling kalian? Oke, kita juga bisa mengamati ciri makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Seperti contoh ayam. Ayam dimana awalnya adalah telur. Nah, telur ayam ini jika sudah menetas akan menjadi anak ayam. Nah, anak ayam lama-kelamaan akan menjadi besar. Itu adalah
pertumbuhan dan perkembangan dari ciri makhluk hidup pada hewan. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biaknya pada makhluk hidup ini berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya kucing, sapi, dan kambing itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian cicak, ayam, dan ular itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian, ciri makhluk hidup yang kelima yaitu membutuhkan makan dan air. Manusia membutuhkan makan dan tumbuhan untuk makanannya. Sedangkan hewan juga perlu tumbuhan untuk makanannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Iya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Akan tetapi, makanan pada tumbuhan disebut makanan. Tumbuhan adalah zat makanan yang biasa diperoleh dari hasil fotosintesis berupa glukosa. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang keenam yaitu apa tadi? Peka terhadap rangsangan. Seperti contoh ketika kita melihat sinar matahari kan silau, pastinya kita juga akan langsung menutup mata kita. Kemudian daun putri malu, jika kita sentuh dia akan menutup daunnya. Seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup tadi? Yang pertama, bergerak, pintar. Kemudian bernafas. Oke. Kemudian yang ketiga, tumbuh. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan membutuhkan air. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah dapat berkembang biak. Nah, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sekarang kita belajar untuk membuat kata-kata dari yang Ibu sudah jelaskan tadi. Seperti contoh, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian kata yang kedua yaitu dari kata makanan. Seperti contoh, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kata bernafas. Contohnya, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian contoh kalimat yang terakhir yaitu dari kata tumbuhan. Menjadi kalimat seperti contoh, anak kucing tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, itu tadi adalah cara membuat kalimat yang terdapat pada ciri-ciri makhluk hidup. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, berarti kita semua sudah paham ya. Dan sekarang Ibu akan mau bertanya nih kepada kalian, apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup tadi? Oke, bismillah. Pintar sekali. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu tadi adalah salah satunya bisa bergerak, bernafas, terus kemudian membutuhkan makan dan air, seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah, oke, pintar sekali. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, seperti itu. Nah, tadi kita udah paham semua ya mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan membuat kalimat terdapat pada ciri-ciri makhluk hidup. Beri tepuk tangan Ibu minta. Oke, jadi Ibu minta kalian tetap harus belajar di rumah supaya kalian selalu ingat dan bisa menggapai cita-cita kalian. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Amin.